Bertemu kembali dengan saya Fajar Beslase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital di kanal Falas Talk. Hari ini kita membahas satu topik yang sifatnya rahasia. Apa itu? Rahasia dagang. Ini merupakan salah satu kekayaan intelektual juga yang dilindungi oleh negara. Dan hari ini sudah ada bersama dengan kita Direktur Paten DTLST dan Rahasia Dagang, Bapak Yasmon. Pak Yasmon, terima kasih tetap setia hadir di Falas Talk, Pak. Siap, terima kasih Pak Fajar. Sehat selalu, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak, silakan Pak memperkenalkan diri kepada sahabat Falas Talk. Baik, para sahabat Falas Talks, senang bertemu kembali dalam podcast Pak Fajar, Falas Talks, dan merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk berbagi informasi, berbagi pemikiran dengan semua sahabat. Saya Yasmon saat ini mendapatkan amanah sebagai Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan satu lagi rahasia sebenarnya. Itu rahasia dagang. Rahasia dagang. Ini menarik sekali nih Pak Yasmon. Iya. Ternyata yang kita kenal itu selama ini hanya merek, paten, hak cipta. Iya. Ada juga rahasia dagang. Ya. Kalau kita bicara rahasia dagang nih berarti kadang saya berpikir apakah termasuk hanya orang-orang yang bergelut di bidang perdagangan aja yang punya rahasia? Iya kan? Sampai kalau orang yang nggak berdagang nggak punya rahasia. Iya. Tapi nggak sesederhana itu rasanya Iya, Pak ya. iya. Pemahaman rahasia dagang ini Pak. Iya. Nah, coba Bapak kasih gambaran sama kita nih, apa sih sebenarnya rahasia dagang ini Pak? Baik Pak Fajar, kalau kita mengenal dalam dunia kekayaan intelektual itu ada kekayaan intelektual yang sifatnya privat, ada yang sifatnya komunal. Dan di antara bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang sifatnya privat itu dikategorikan ada rahasia dagang. Nah, sebenarnya di tanah air sendiri regulasi mengenai rahasia dagang ini sudah ada sejak 22 tahun yang lalu. Sudah cukup lama Pak? Sudah cukup lama, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, Pak Fajar tadi menyinggung bahwa sebenarnya apakah orang-orang dagang saja yang memiliki rahasia gitu Pak. Nah, kalau kita lihat dari definisinya dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini adalah bahwa rahasia dagang itu sendiri adalah informasi yang tidak diketahui umum, Pak. Informasi juga ya. informasi kan, Pak, iya, ya. berarti nggak ketahui umum. Karena rahasia Pak ya. Namanya informasi yang tidak diketahui oleh umum. Tapi ada sambungannya, yaitu di bidang teknologi, pertama satu di bidang teknologi dan atau di bidang bisnis. Ya. Kemudian mempunyai nilai ekonomi karena berguna untuk kegiatan usahanya. Dan yang terakhir bahwa informasi yang sifatnya rahasia ini ya dijaga kerahasiaannya Pak. Karena perlindungannya itu akan sangat tergantung kepada kerahasiaan dari informasi yang dijaga ini. Nah ini ya dalam undang-undangnya disebut dengan rahasia dagang Pak. Jadi setiap orang yang bergelut di bidang bisnis, Di bidang baik itu menyangkut teknologi maupun bisnis, pasti memiliki rahasia untuk menjalankan dia punya usaha-usaha itu. Jadi sepanjang dia bisa menjaga kerahasiaannya, itulah perlindungannya. Ini menarik Pak. Mungkin kalau orang berpikir kekayaan intelektual berarti kan perlindungan. Nah, ini kalau bicara tentang rahasia dagang ini, apakah sifatnya konstitutif Pak? Yang harus mendaftar atau bagaimana Pak? Jadi kita memang mengenal bahwa di dunia kekayaan intelektual itu ada rezim yang sifatnya konstitutif. Itu didaftarkan. Jadi seperti paten, merek, desain industri, DTLST itu didaftarkan. Jadi tanpa pengajuan maka tidak ada haknya. Tidak ada haknya. Tanpa diajukan tidak lahir haknya. Kemudian juga ada sifatnya deklaratif, yaitu misalnya ciptaan dan karya pertunjukan, ya desain tata letak, hak cipta dan hak-hak terkait. Kemudian yang sifatnya
kerahasiaan. Ya, Pak? Jadi tidak perlu didaftarkan selagi bisa menjaga kerahasiaannya, maka perlindungannya akan ada. Jadi kalau ada pertanyaan di bidang kekayaan intelektual, masa perlindungan yang paling panjang masa perlindungan apa? Dan yang terpendek masa perlindungan apa? Nah itu kalau di bidang kekayaan intelektual rahasia dagang bisa jadi panjang, bisa jadi pendek. Selagi bisa mempertahankan kerahasiaan dari sepanjang dia rahasia jadi panjang dia. Ya jadi panjang. Nah ini jadi menarik Pak. Ya. Kalau dia berarti dia bersifat deklaratif ya? Tidak seperti deklaratif Pak. Karena deklaratif kan tanpa didaftarkan. Ini kan tanpa didaftarkan. Tanpa didaftarkan. Tapi kalau deklaratif hak cipta itu kan ada pengumuman Pak. Iya, ada pengumuman. Ada publikasinya. Kalau ini tidak dipublikasikan. Tidak dipublikasikan. Begitu dipublikasikan ya udah nggak rahasia lagi. Tidak rahasia lagi. Jadi kalau tidak didaftarkan, tidak diketahui orang, kita nggak pernah tahu ada berapa rahasia dagang sebenarnya. Betul. Dan kita juga nggak pernah tahu sebenarnya rahasianya apa. Ya. Kan begitu Pak ya? Ya. Artinya kalau nggak ada pendaftaran rahasia dagang, nggak ada PNBP dong untuk negara. Ya. Jadi kalau untuk pendaftaran rahasia dagangnya sendiri itu tidak ada Pak. Yang ada itu adalah pencatatan pengalihan lisensinya, pencatatan lisensinya ataupun pengalihan pencatatan lisensinya Pak, ya pengalihannya gitu. Jadi bukan rahasianya yang kemudian didaftarkan kepada kita. Kemudian dia mengajukan permohonan sebenarnya rahasia ini kami ini Pak. Gitu. Bukan itu Pak. Bukan itu, tapi adalah pengalihannya. Ya, itu yang dicatatkan dan itu yang kemudian dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebagai contoh saja Pak. Mungkin misalnya ya Pak ya, misalnya saya adalah seorang chef profesional nih Pak. Chef profesional. Kemudian saya membuat sebuah makanan ya, meramu sebuah makanan dengan racikan bumbu-bumbu ya. Dengan racikan bumbu-bumbu dan lain-lainnya lah Pak. Dan menghasilkan sebuah produk makanan yang luar biasa. Rasanya gitu ya. Rasanya. Dan itu adalah wujud dari kekayaan intelektual yang saya miliki. Ya Pak ya. Ya. Dan saya tidak memberikan informasi kepada siapapun. Ya. Ini komposisinya apa? Nah, resepnya apa saja? Ya. Itu saya rahasiakan. Itu bisa menjadi kekayaan Bapak dalam bentuk rahasia dagang. Nah, selama ini kami selalu memberikan contoh misalnya. Ada sebuah produk minuman luar negeri yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dalam bentuk cola lah kita bilang. Ya, dalam bentuk cola lah kita bilang ya Pak ya. Dan sampai sekarang itu masih mempertahankan rahasia dagangnya. Iya. Nggak bocor-bocor sampai sekarang. Nggak bocor-bocor sampai sekarang. Tapi apakah bahwa mereka saja yang bikin? Kan tidak juga Pak. Dia kemudian memberikan lisensi kepada pihak lain untuk membuatnya. Dan di sanalah peran kita di Direktorat Jenderal KAI ketika ada pemberian lisensi rahasia dagang, ada pencatatannya di kita. Meskipun nggak bunyi itu, tidak di pencatatan lisensi itu tidak disebutkan rahasia dagang. Nggak disebutkan rahasia dagangnya apa, misalnya campuran ini nggak ada gitu. Hanya pencatatan lisensi rahasia dagang. Jadi bahwa produk ini memiliki rahasia dagang, lisensi dalam bentuk lisensi namanya ya, pencatatannya Pak ya. Nah, tapi bukan rahasianya itu sendiri yang ditaruh di dokumen itu Pak, yang dijelaskan di dokumen itu. Nggak ada ya di situ ya. Karena bisa jadi itu tentu saja akan menggugurkan kerahasiaan dari informasi yang dia coba jaga itu. Menarik ini Pak. Ya. Jadi artinya sebenarnya setiap bisnis apapun, usaha apapun ada rahasianya ya. Ya, tadi seperti yang kita lihat di definisi tadi Pak. Yang itu berkaitan dengan teknologi atau bisnis. Yang mempunyai nilai ekonomi tentu saja Pak. Harus mempunyai nilai ekonomi. Harus ya dipertimbangkan harus mempunyai nilai ekonomi Pak. Kalau rahasianya kemudian memang tidak ada nilai ekonominya, ya Pak ya, kita kan bicara kekayaan intelektual yang kemudian akan menghasilkan profit, akan menghasilkan
suatu keuntungan ekonomi kan Pak. Jadi kalau seperti manufacturing Pak, ya manufacturing itu kan ada siklus produksi kita bilang ya. Ya itu termasuk rahasia dagang mereka sebenarnya ya, karena kan menghasilkan ekonomi. Iya, jadi kalau kita kembali kepada definisi tadi seperti itu Pak, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis dijaga kerahasiaannya memiliki nilai ekonomi. Kemudian lingkupnya sendiri rahasia dagang itu meliputi metode produksi misalnya. Metode produksi. Produksi, metode pengolahan, ya Pak ya, metode penjualan. Nah, itu juga Pak. Jadi ada metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, ini kalau kita bicara itu ruang lingkupnya. Kalau kita bicara ruang lingkup nih Pak, metode pemasaran, metode penjualan ya, itu terkait erat loh dengan usaha mikro kecil menengah Pak. Bisa jadi Pak. Iya. Jadi ternyata ya ini kadang-kadang kita jadi terlalu bernafsu mungkin untuk memperkenalkan diri di media sosial sampai akhirnya strategi-strategi pemasaran kita paparkan di sana. Iya kan? Ini kan sebenarnya rahasia dari UMKM itu untuk berhasil mendapatkan pangsa pasar. Iya Pak ya? Selama ini kan misalnya ya Pak, misalnya dalam budaya kita itu kan kita sangat welcome dengan ada tamu, ada pengunjung, ada apa, berkunjung mungkin ke pabrik kita, tempat usaha kita, nanya, memvideokan segala macam. Padahal bisa jadi itu kemudian akan membocorkan atau membuat rahasia dagang yang selama ini disimpan itu terpublish gitu Pak. Ya. Seperti tadi itu saya memberikan contoh yang sederhana, produk makanan gitu Pak. Sangat dijaga komposisinya, lebih sedikit bahan saja menghasilkan yang berbeda, tapi mungkin dia bisa menghasilkan bahan dengan komposisi yang pas sehingga rasanya lebih enak, atau misalnya lebih tahan nanti produknya gitu ya. Dan itu kan hanya dia yang tahu. Ya Pak ya. Kalau dia bocorkan itu orang bisa membuat masakan yang seenak itu, setahan itu, sebagus itu. Nah, itu bisa. Dan seperti yang Pak Fajar sampaikan, tidak menutup kemungkinan bahwa UKM kita pun juga memiliki kekayaan intelektual dalam bentuk rahasia dagang ini. Dan mereka harus lindungi itu. Jadi memang ada pilihan ketika kekayaan intelektual ini kemudian mereka ajukan dalam bentuk misalnya dalam bentuk perlindungan paten misalnya Pak. Tapi kan paten punya jangka waktu kan. Karena dia harus mendisclose invensinya tersebut dalam bentuk dokumen paten. Tapi kemudian juga ada yang ada yang memilih, oh enggak, saya formula saya ini, resep saya ini yang menghasilkan ini saya akan simpan sebagai rahasia dagang saya. Ini pilihan dari. Memang kalaupun misalkan kita kan banyak nih di franchise Pak. Di franchise, kemudian produksinya tidak terpusat. Produksinya di tempat-tempat franchise tersebut. Berarti kan dia harus mempercayakan resep tersebut kepada orang yang dapat dia percaya. Kalau franchise-nya makin besar kan susah juga untuk mendapat orang yang dipercaya Pak. Ya betul Pak. Tapi tentunya kita meyakini bahwa dalam sebuah perjanjian waralaba franchise, tentunya ada perjanjian yang mensyaratkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Betul. Bagi penerima hak waralaba ataupun juga pegawai yang kemudian terlibat dalam usaha pedagang tersebut. Betul. Nah, itu biasanya dalam bentuk kontrak tertulis dalam bentuk kontrak tertulis kan biasanya ada Pak. Bahwa selama dia misalnya bekerja di restoran tersebut, di perusahaan tersebut, maka dia akan menjaga segala kerahasiaan. Ataupun kemudian dalam waktu kurun tertentu dia tidak membuka usaha dagang yang sama. Sejenis, Tiba-tiba begitu dia tahu rahasianya Pak, dia keluar dari perusahaannya itu, dia bikin lagi. Nah itu dia. Nah Pak. Kemudian konsumen-konsumen itu diambil semuanya. Nah, kami tentunya kita meyakini bahwa perusahaan-perusahaan besar yang
yang memberikan franchise ke berbagai pihak dari luar negeri ke dalam negeri, tentunya menjaganya di situ Pak, di perjanjiannya itu, menjaga kerahasiaan. Nah, dan itu kalau kita lihat undang-undangnya sendiri kan juga bagaimana menjaga kerahasiaan itu kan juga dijelaskan. Iya, iya, iya. Nah ini Pak, ada sebuah hal yang mungkin menjadi pertanyaan pelaku-pelaku usaha juga Pak. Bagaimana caranya mengklaim sebuah rahasia dagang yang dianggapnya itu miliknya, tetapi sudah digunakan, dipakai oleh pihak lain, yang mungkin pihak lain itu adalah orang yang pernah bekerja dengan dia. Iya, tentunya hal ini perlu dilakukan dengan segala kehati-hatian ya Pak. Ketika dia mengklaim itu, karena bisa jadi pada saat dia mengklaim secara tidak langsung dia sudah menjelaskan kepada umum apa rahasia dagang dia miliki. Betul. Ya Pak ya. Bisa jadi dia menjelaskan pada saat dia mengklaim ini punya saya nih, gitu Pak ya. Secara tidak langsung dia menjelaskan kepada publik, oh ternyata rahasia dagangnya di sana loh. Iya, iya. Ya Pak ya. Makanya kehati-hatian dalam mengklaim bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terkait dengan rahasia dagang memang harus hati-hati juga. Sudah pernah nggak kasus terjadi Pak ya? Kan biasanya nih orang yang kita percaya itulah ya, yang dalam catatan kami di Direktorat Jenderal KAI sejauh ini belum ada Pak. Dalam catatan kami ya Pak, yang kemudian mungkin disampaikan kepada kita itu belum ada. Tapi saya yakin di berbagai tempat ataupun di negara-negara lain mungkin sudah ada contoh-contohnya. Tapi yang dalam sependek pengetahuan kami itu belum ada yang sampai ke kita gitu Pak. Berkaitan dengan pelanggaran rahasia dagang itu belum ada. Jadi ini dari penjelasan Bapak ini memang penting ya kalau pelaku-pelaku makanan terutama ya Pak ya. Kalau makanan ini gampang sekali ya diketahui komponen apa saja sih racikan bumbunya. Kemudian berapa banyak kadar yang dimasukkan. Makanya sebenarnya kita harus kasih sampaikan nih kepada pelaku-pelaku usaha komponen yang digunakan itu ya, bumbu-bumbunya jangan disebutkan di apa. Gitu Pak ya. Sebutkan di botolnya, misalnya dia cabai kasih bilang temulawak gitu ya. Jadi kalau Pak Fajar melihat beberapa program acara kuliner lah di luar negeri Pak, mungkin Bapak bisa mencermati tidak semuanya mereka kemudian mengatakan saya membuat saus barbecue untuk ayam misalnya. Itu saya pernah menonton beberapa kali Pak. Mereka nggak mau Pak. Ini kalau sausnya ini adalah rahasianya kami. Enggak dia sebutkan. Tidak dia sebutkan Pak. Ya, karena dia menganggap itu kalau dia jelaskan ini untuk saus barbecue ini komposisinya adalah ini, bahan-bahannya adalah ini, ukurannya adalah begini. Ya, dia sama saja membocorkan kepada kompetitornya untuk membuat yang sebaik saya. Tapi Indonesia nggak seperti itu. Nah, di kita pemahaman seperti itu, kalau menurut saya memang belum tinggi, Pak. Belum tinggi. Bapak lihat saja sekarang. Terlalu jujur orang Indonesia. Terlalu jujur kita. Berapa banyak siaran atau program-program yang kemudian meliput ya, Pak ya. Datang ke dapurnya, ya, kemudian sama pemilik restorannya atau pemilik usahanya kemudian dijelaskan ini segini, ini segini, ini segini, sudah selesai. Apalagi dunia sudah digital, di media sosial orang langsung tahu, ya akhirnya ide jadi itu bisa pada intinya orang. Bahwa ketika kita ingin melindungi usaha kita, melindungi bisnis kita bisa menggunakan perlindungan rahasia dagang ini sebagai salah satu perlindungan untuk kekayaan intelektual kita, Pak. Gitu. Mungkin bayangan ini bagi masyarakat awam perlu kita sampaikan, Pak. Gambaran ini perlu kita sampaikan bahwa ada juga loh bentuk perlindungan kerahasiaan resep yang namanya itu adalah rahasia dagang. Itu, Pak. Rahasia dagangnya mereka. Jadi ini menarik nih Bapak sampaikan tadi, semakin bisa dijaga rahasia itu ya
itulah rahasia dagang. Rahasia dagangnya. Iya. Tapi orang Indonesia Pak ya, saking baiknya berpikir gini, malah bangga kalau ternyata itu ditiru oleh orang lain. Iya. Hebat dong saya, ditiru orang lain. Ini budaya kita ya. Ya memang kalau kita bandingkan budaya kita dengan budaya luar lah Pak ya, memang ada perbedaan dalam hal seperti itu. Di budaya kita kan ada budaya berbagi, budaya gotong royong, budaya tidak terlalu perhitungan sama orang lain kan Pak. Ya, Pak. Tapi kalau rahasia tetap rahasia Pak ya? Kalau rahasia tetap rahasia kan gitu Pak ya. Tapi ketika kita bicara perlindungan usaha, perlindungan bisnis, mungkin sudah saatnya kita mulai memikirkan ini Pak. Bahwa tidak semuanya bisa kita share saja. Karena ada kalanya yang kita share itu adalah sebuah keuntungan ekonomi yang bisa kita dapatkan. Pak, dalam bentuk menjaga kerahasiaannya, nilainya, ekonominya. Ada untuk usahanya, untuk kepentingan bisnisnya dan lain-lain. Misalnya kita mengenal Pak, ada produk luar negeri, produk ayam goreng misalnya Pak. Kan banyak yang mengatakan, kenapa ya yang ini beda rasanya kalau kita yang bikin? Iya. Kenapa ya produk yang ini beda dengan produk yang sebelahnya? Iya. Nah, itu kan ada rahasianya sendiri Pak. Betul. Dan itu mereka jaga betul Pak. Kalau mereka tidak jaga Pak, selesai itu Pak. Siapa saja bisa bikin nanti. Betul Pak. Ya, Pak. Jadi misalnya kita bicara kalau menyebut nama yang dia usung bukan hanya mereknya dia sebagai tanda pembeda produknya dia, apakah produk barang ataupun jasanya dia, tapi sebenarnya di belakang itu juga ada kekayaan intelektual yang luar biasa juga yang mereka lindungi dalam bentuk rahasia dagang. Begitu Pak. Baik. Jadi sangat penting kita untuk menjaga rahasia dagang kita, sebab rahasia dagang itu sebenarnya adalah kunci utama keberhasilan kita untuk memasarkan barang, dan barang-barang yang kita pasarkan itu diminati oleh orang lain. Iya kan Pak ya? Iya. Sahabat Falas ini perlu tahu tentang rahasia dagang supaya tetap bisa eksis dalam usahanya. Iya. Pak Yasmon, terima kasih sudah hadir di Falas. Terima kasih Pak Fajar, sudah diundang ini untuk berbagi. Apa pesan Bapak ini kepada para pemilik rahasia dagang? Iya. Supaya bisa tetap menjaga rahasia dagangnya. Baik, para sahabat Falas Talk, kita memahami bahwa karya buah pikir kita ini, karya intelektual kita ini kan kemudian bermacam-macam Pak. Bermacam-macam. Salah satunya ketika kita misalnya menghasilkan suatu karya yang kemudian memang harus kita jaga kerahasiaannya dari orang lain. Ketika memiliki nilai ekonomi yang luar biasa bagi kita, dan itu kita jaga. Sebab kalau begitu diketahui oleh umum, kemudian tidak mendatangkan kemanfaatan lagi bagi kita. Dan itu bentuk perlindungannya di tanah air ada. Ada regulasinya sendiri. Jadi manfaatkan keberadaan regulasi di bidang perlindungan rahasia dagang ini Pak. Kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengelola pengelolaan hak cipta, paten merek, desain industri, desain tata letak suku terpadu dan rahasia dagang, tentunya senantiasa akan memberikan layanan kepada publik dalam hal konsultasi untuk memperjelas. Ini kan kalau kita bicara 20 menit kan terlalu sedikit lah Pak ya. Tapi sekiranya masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi, dapat diteruskan ke DJKI, atau melalui Falas Talk nanti akan kita teruskan ke DJKI, ke Pak Yasmon. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih Pak Yasmon. Sahabat Falas Talk, lindungi rahasia dagangnya supaya tetap bisa berkelanjutan usaha yang dimilikinya. Di era yang serba digital ini, jangan terlalu mudah untuk menyampaikan terkait metode pembuatan usaha, metode pemasaran, ataupun metode pengolahan. Karena itu menyangkut usaha yang perlu kita rahasiakan, supaya ide kita, gagasan kita tidak dicuri oleh orang lain. Oleh karena itu, bagaimana cara melindungi rahasia dagang? Lindungi dia supaya orang lain tidak tahu.
Terima kasih sudah hadir di Falastalk dalam sesi Rahasia Dagang. Jangan lupa like, subscribe, follow, berikan komentar yang positif untuk mendapatkan kesempatan pertama. Sampai jumpa di Falastalk sesi berikutnya.